Puji Tuhan, kita bertemu dalam ibadah yang istimewa, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Karena itu mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan itu kita atas segala nama.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dia
di dalam doa serupa. Jemaat sekalian, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, kami berterima kasih buat hari ini, di mana Tuhan telah membawa kami kembali untuk beribadah bersama-sama, sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa dalam setiap doa orang-orang benar besar kuasanya. Sebab itu pada pagi hari ini kami berdoa, biar Tuhan akan memberkati kami, berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami dipimpin oleh Tuhan, diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan, bahkan kami diberkati oleh Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan membukakan kesempatan-kesempatan dan mencurahkan berkat-berkat bagi kami. Engkau akan memberikan berkat kesehatan, memberikan kepada kami berkat jasmani, bahkan memberikan kepada kami berkat sukacita, memberkati jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan dan masalah dalam kehidupan mereka, bahkan dalam keluarga mereka. Kami doakan di dalam nama Yesus ada kuasa dan pertolongan Tuhan, dan mereka akan berkemenangan karena Tuhan ada di pihak kami. Kami berdoa kepada kami yang sakit, dan Tuhan Engkau akan lawan, Engkau akan jamah, dan Tuhan akan sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa biru-biru Tuhan menjadi kesembuhan bagi kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang lemah, dan Tuhan mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka diteguhkan iman mereka kembali untuk berbalik setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, bila kota ini akan diberkati oleh Tuhan, diberikan keamanan oleh Tuhan, sekalipun keadaan kota yang begitu serba terbatas, tapi kami percaya bahwa keamanan, ketenangan, dan berkat dari Tuhan akan turun atas kota kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bila bangsa ini akan ditolong oleh Tuhan menghadapi kesulitan di dalam menghadapi epidemi corona saat ini. Biar Tuhan yang akan tolong bangsa kami sehingga dapat keluar daripada masalah ini. Kami menghadapi keadaan ekonomi, kami berdoa Tuhan akan tolong bangsa kami sehingga dapat keluar dari kesulitan ekonomi. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden kami, bahkan seluruh para negara dari tingkat atas sampai di daerah-daerah. Biar Tuhan yang akan pimpin sehingga dapat menangani keadaan-keadaan di tengah masyarakat dengan baik, dan kami akan menjadi kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sabar dalam situasi yang seperti sekarang ini. Firman Allah katakan orang yang sabar adalah melebihi daripada seorang pahlawan. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau sampai pada hari ini Tuhan menolong dan menyertai kepada kita sekalian. Immanuel, Allah beserta kita. Baik, kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Allah. Allah kami yang di dalam surga, Engkau yang memiliki langit dan bumi ini serta segala isinya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, Yesus yang tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan itu sebabnya Tuhan, kami tetap yaitu mengimani akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan kembali ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyertai kami sekalian dan mengangkat kepada kami, yaitu orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah. Biarlah berkat-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan urapilah akan hamba-Mu, karena kami menyerahkan berita surga ini ke
dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, pada pagi hari ini tanggal 21 Mei, yaitu orang-orang Kristiani di seluruh Indonesia, yaitu mereka memperingati akan keangkatan ataupun kenaikan Yesus Kristus ke dalam surga atau pulangnya dia yaitu ke surga. Saudara-saudara, memang ini adalah sesuatu yang apabila kita pikirkan ya dengan nalar ini sukar untuk kita cernakan. Bagaimana yaitu manusia seperti Yesus, dan dia memang manusia tetapi dia juga Allah. Dia yaitu pergi ke surga. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang pertama dikatakan demikian. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ini ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menampakkan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, cerita di Kisah Rasul ini adalah yaitu cerita tentang yaitu Yesus Kristus naik ke sorga. Saudara, kalau pada tahun 1969 Amerika meluncurkan yaitu pesawat ruang angkasanya ke bulan yang ditumpangi oleh Armstrong dengan pesawat yang diberi nama Apollo. Saudara, ribuan pasang mata menyaksikan yaitu akan pesawat ruang angkasa ini dan sampai tidak terlihat lagi, yaitu manusia pergi ke bulan. Dan saudara, bukan berarti manusia yang pergi ke bulan ini tidak akan kembali lagi, karena Armstrong bukannya orang bulan, tetapi Armstrong adalah orang dunia. Pada suatu saat, pada satu waktu, dia akan kembali ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca dan menyaksikan bagaimana peristiwa yang aneh ini sebenarnya adalah sesuatu yaitu karena keahlian, kepintaran, kemajuan, ilmu pengetahuan daripada manusia, sehingga yaitu manusia bisa meluncurkan pesawat ruang angkasa ke angkasa, tetapi hanya sampai di bulan, tidak melebihi daripada itu. Kita tidak tahu apa yang akan jadi pada masa yang akan datang, tetapi manusia dengan pesawatnya tidak akan mungkin yaitu untuk pergi ke surga, yaitu hanya Yesus Kristus yang pernah pergi ke surga. Memang sebelum Yesus ada, yaitu di dalam kitab perjanjian yang lama, yaitu dia pergi ke surga, yaitu disambut ataupun dibawa oleh kereta membawanya, menyambutnya untuk pergi ke surga. Dan saudara-saudara,
pada pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, yaitu tanggung jawab Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tanggung jawab Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang tua apabila dia mempunyai anak, itu tanggung jawab orang tua, yaitu untuk membiayai anak-anaknya, menyekolahkan, memberikan makan, dan segalanya, yaitu tanggung jawab daripada orang tua. Saudara-saudara, kita tahu Yesus Kristus, dia sangat bertanggung jawab kepada ataupun terhadap murid-muridnya yang ditinggalkannya. Murid-muridnya ini memang sangat berjasa bagi, yaitu pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, yaitu dia harus memberitakan Injil itu adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus untuk dia pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Ya, bukannya memberitakan yang lain, tetapi beritakan Injil dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Titik. Dan saudara-saudara, apabila kita membaca ayat-ayat ini, yaitu di mana Yesus terangkat ke surga, maka saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya garis bawahi, yaitu yang pertama di sini, yaitu dia tak meninggalkan murid-muridnya yatim piatu. Ya. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya yatim piatu. Saudara tahu kalau ada yatim piatu berarti dia tidak punya orang tua, ya. Dan anak yatim piatu biasanya dia seperti rasa bahagianya tidak sempurna di dalam dirinya, dan itu sebabnya saudara, yaitu firman Allah katakan di sini, yaitu Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya yatim piatu. Dan kita percaya saudara-saudara bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini ya dan amin. Dan saudara-saudara, memang sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus mengatakan, yaitu bahwa dia bukan daripada dunia ini, ya. Dia bukan daripada dunia ini, murid-muridnya daripada dunia ini, dia bukan daripada dunia ini. Dia datang dari Bapa, dan yaitu dia akan kembali kepada Bapa. Dia meninggalkan dunia ini, dia pergi kepada Bapa yang di dalam sorga. Itu sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kepergiannya ini bukan berarti dia tinggalkan murid-muridnya dan kita sebagai orang-orang yang ditempatkan di muka bumi ini yang penuh dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Saudara, bukan berarti dia angkat tangan, dia tidak peduli kepada kita. Saudara, Allah saja, yaitu waktu dia menciptakan bumi ini dengan segala isinya, maka yaitu dia ciptakan manusia itu terakhir. Setelah yaitu dia jadikan tumbuh-tumbuhan, binatang yang menjadi makanan daripada manusia, dia lengkapi, dan ini tanggung jawab daripada Allah terhadap manusia, yaitu untuk memberikan makan, memberikan hidup kepada manusia. Dan manusia diciptakan, dijadikan oleh Allah terakhir kali. Ini sebagai bentuk tanggung jawab daripada Allah kepada manusia. Saudara, Yesus Kristus, ya, yang tinggal di muka bumi ini hanya beberapa puluh tahun saja. Saudara, dia sangat bertanggung jawab terhadap murid-muridnya, karena saudara, kemana saja Tuhan Yesus pergi, murid-muridnya ini tidak lepas daripadanya, tidak tinggalkan dia. Dia pergi, saudara, bersama-sama dengan Yesus Kristus. Meskipun Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya di tempat pembaringan yang enak, saudara, tetapi saudara, murid-murid ini tetap mendampinginya, ya saudara. Dan firman Allah katakan, dia tidak tinggalkan murid-muridnya piatu. Dengan kata yang lain, bukan saja berlaku kepada murid-muridnya, berarti juga kepada kita sekalian. Apalagi pada masa sekarang ini, dalam keadaan sekarang seperti ini, saudara, ya banyak anak-anak Tuhan, mereka juga yaitu sepertinya ditinggalkan, ya sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Di manakah Tuhan? Ya, di manakah Tuhan? Ya, waktu yaitu Lazarus meninggal dunia, saudara, maka Marta dan Maria mengatakan, kalau Tuhan ada di sini, maka ya saudaraku tidak akan meninggal dunia. Jadi adanya Tuhan itu di tengah-tengah kita dan bersama dengan kita itu sangat penting. Maka dari itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan kepada kita sekalian. Apalagi saudara, yaitu di mana penyakit merajalela,
virus ada di mana-mana yang kita tidak lihat, yang tidak bisa, yaitu dilawan oleh senjata yang ampuh sekalipun tidak mungkin bisa dilawan. Dan saudara, dan juga banyak yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha yaitu menyerang anak-anak Tuhan, menjatuhkan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan dijatuhkan, rumah tangga, yaitu orang Kristen dipecahkan, dihancurkan. Dan ini adalah kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan kita harus melawannya. Siapakah yang akan mendampingi kita? Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus dia menaruh peduli dan dia bertanggung jawab kepada kita sekalian, dan dia inginkan agar supaya ada penolong, bukan saja untuk murid-muridnya, tetapi untuk kita sekalian. Kalau saudara membaca dalam kitab yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17, di situ dikatakan, boleh kita membaca dalam kitab Yohanes pasal yang 14, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 17, dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Saudara, murid-murid Tuhan tentu dia berpikir, yaitu yang dimaksud penolong ini adalah orang yang fisik, berbentuk fisik, fisiknya kelihatan seperti Tuhan Yesus. Saudara, mungkin pikiran mereka sampai di situ, tetapi saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang mempunyai kekuasaan yang sederajat, yang sama sejajar, yaitu dengan Yesus dan dengan Allah. Saudara, penolong ini akan menolong kepada kita sekalian. Di dalam situasi apapun juga, dia menolong kepada kita sekalian. Kalau kita membaca dan selanjutnya di dalam kitab Kisah Rasul-Rasul, yaitu bagaimana Rasul-Rasul yang memberitakan firman Allah, menyampaikan firman Allah dengan beraninya. Saudara, karena apa? Karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka tidak takut akan hukuman, mereka tidak takut akan ancaman. Oleh karena Roh Kudus ini, firman Allah mengatakan, menyertai dia dan diam di dalam dia, yaitu selama-lamanya. Saudara-saudara, dan yang ketiga dikatakan, yaitu tentang perginya dia. Perginya dia ini bukan saja pergi dan tidak peduli, tetapi saudara sebagai rasa tanggung jawab, yaitu kepada murid-muridnya dan kepada kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus yang pergi ke sorga, dan kita percaya dia akan kembali lagi. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Allah tadi, yaitu pada waktu mereka melihat Yesus naik ke sorga, kita akan baca ulang, yaitu ayat yang ke-10 dari Kisah Rasul-Rasul pasal yang pertama. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, yang mengucapkan ini bukan orang sembarangan, bukan utusan dari seorang presiden, bukan utusan dari seorang raja, tapi adalah utusan daripada Allah. Sebagaimana waktu Yesus lahir, saudara, utusan Allah ini malaikat memberitahukan kepada yaitu gembala-gembala, dia katakan yaitu jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar bagi segenap kaum. Saudara-saudara, malaikat ini memberitahukan kepada yaitu gembala-gembala. Saudara-saudara, demikian pula malaikat memberitahukan yaitu kepada Zakaria, kepada Yusuf,
kepada Maria, memberitahukan tentang hal yang akan jadi kepadanya. Saudara, ini malaikat datang kembali memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka jangan kecewa. Dia katakan, sebagaimana kamu melihat dia pergi ke sorga, maka kamu juga akan melihat dia akan datang kembali. Kapan dia akan datang kembali, kita tidak tahu, tetapi dia akan datang kembali. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri yaitu khotbah ini, yaitu dengan ayat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 11 dan 12. 1 Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima mengatakan, pasal yang kelima ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Baiklah saudara-saudara, khotbah telah berakhir. Bukan berarti Allah berakhir menyertai kita. Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan Allah. Bapa kami yang di dalam surga, ya Tuhan, Hamba-Mu telah menyampaikan, memberitakan firman Allah. Kami percaya, ya Tuhan, firman Allah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, akan disimpan oleh anak-anak-Mu di dalam hati mereka. Sebagaimana Daud katakan, "Kusimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berbuat dosa." Allah Bapa kami yang di dalam surga, berkatilah saudara-saudara kami yang mendengar berita firman Allah ini, yaitu firman Allah yang hidup, ya Bapa. Dan kami percaya, ya Tuhan, Roh Kudus akan menghidupkan firman Allah dan memberkati kepada setiap saudara-saudara kami yang mendengar akan berita firman Allah yang hidup ini. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Allah. Saudara-saudara, biarlah berkat surga menyertai kita sampai pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.